Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 kelas C Program Studi Sarjana Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah struktur baja 2 dengan judul perancangan struktur baja gedung 5 lantai. Tugas besar ini disusun di bawah bimbingan Bapak Sumargo selaku dosen Pegampo. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Anissa Nurizi, kemudian ada rekan saya Makfira Adawiyah Mohoginta dan Nisrina Fauzia. Secara garis besar, tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana kami merancang struktur gedung 5 lantai menggunakan material baja, mencari rasio kapasitas dari setiap penampang, hingga akhirnya desain ini kami nyatakan aman dan efisien. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Kepada Makfira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Nisa. Nah, di sini saya selaku Makfira yang Muginta akan membahas tentang latar belakang dan tujuan daripada tugas besar ini. Baja yang kami pilih sebagai material utama karena memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, mutu yang seragam, serta kemudahan dalam proses fabrikasi dan pemasangan di lapangan. Selain itu, baja juga memiliki sifat ductile yang artinya mampu mengalami deformasi terlebih dahulu. Sebelum benar-benar runtuh, sifat ini sangat penting terutama untuk ketahanan struktur terhadap beban gempa yang akan ditimpanya. Dalam perencanaan ini, kami menggunakan metode LRFD atau Load and Resistance Factor Design yang mengacu pada SNI 17/9/2015. Metode ini mempertimbangkan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan sehingga struktur yang dihasilkan aman namun tetap ekonomis gitu. Adapun tujuan dari tugas besar ini yaitu ada 5. Pertama, merancangkan struktur gedung bertingkat dengan mutu baja 41 menggunakan bantuan software SAP 2000. Yang kedua yaitu untuk menganalisis dan menghitung dimensi elemen struktur. Ketiga, mengetahui hasil analisis pembebanan pada konstruksi gedung. Keempat, yaitu menyusun rencana anggaran biaya atau yang biasa kita sebut RAB. Dan kelima, menyusun rencana kerja dan syarat-syarat, yaitu RKS. Yang ketiga, yaitu data perencanaan gedung. Gedung yang kami rancang merupakan gedung kuliah bertingkat dengan 5 lantai. Material utama yang digunakan adalah baja mutu 41 dengan tegangan lele atau yang biasa kita sebut FP yaitu sebesar 250 megapascal dan tegangan tarik ultimate yaitu FO sebesar 410 megapascal. Untuk elemen beton seperti slope dan kolom pedestal kami menggunakan mutu beton K300. Seluruh proses permodelan dan analisis struktur dilakukan menggunakan software SAP 2000 versi 14.22 dengan mengacu pada beberapa peraturan yaitu SNI 17/9/2015, SNI 3/17/26/2012, SNI 2847/2013, SNI 3/17/9/2002. Pada layar dapat dilihat contoh dana gedung yang kami rancang lengkap dengan grid kolom dan tata ruang di setiap lantainya. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, sebelah layar maksudnya. Baik, pembenaran mengenai data perencanaan sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjutkan oleh rekan saya Anissa untuk membahas pembebanan dan permodelan struktur. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih Makfira. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pembebanan yang digunakan dalam perancangan struktur ini. Ada 5 jenis beban yang kami perhitungkan. Yang pertama, beban mati atau dead load, yaitu berat sendiri dari elemen struktur yang dihitung secara otomatis oleh SAP 2000 berdasarkan dimensi dan material yang diinput. Kemudian yang kedua, beban mati tambahan atau SDL yang terdiri dari beban dinding sebesar 250 kg per meter persegi, plafon 18 kg per meter persegi, adukan 42 kg per meter persegi, dan keramik 50 kg per meter persegi, sehingga total mencapai 110 kg per meter persegi untuk setiap lantai. Kemudian yang ketiga, beban hidup atau life load yang nilainya berbeda-beda tergantung fungsi ruang, yaitu koridor 300, ruang kelas 250, anak tangga 250, bordes tangga 300, dan dak atap 100 kg per meter persegi. Kemudian yang keempat, beban angin sebesar 25 kg per meter persegi yang bekerja pada bidang dinding baik arah X maupun arah Y. Dan yang kelima,
beban gempa sebesar 200 ton pada lantai dan 100 ton pada atap. Seluruh beban ini kemudian dikombinasikan menggunakan kombinasi pembebanan LRFD untuk mendapatkan kondisi paling kritis mungkin terjadi pada struktur. Kemudian untuk tahap pemodelan struktur baja, boleh dilanjut. Struktur gedung kami modelkan dalam bentuk 3 dimensi menggunakan SAP 2000 yang terdiri dari elemen balok, kolom, sistem bracing berupa V-bracing, plat lantai yang dimodelkan sebagai elemen sail slope, kolom pedestal, hingga pondasi bore pile dan pile cap. V-bracing ini berfungsi sebagai sistem penahan gaya lateral sehingga meningkatkan kekakuan dan stabilitas struktur terhadap pengaruh gempa maupun angin. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di layar, untuk pemilihan profil kami mengacu pada katalog PT Gunung Garuda dengan menggunakan 7 jenis profil wide plank atau WF, mulai dari WF 250, 350, 450, 600, kemudian 300, 400, 500, dan ditambah king cross ukuran 500, 600, 700, dan 800. Pemilihan profil ini didasarkan pada kemampuan elemen pada menahan gaya yang bekerja, sekaligus mempertimbangkan efisiensi penggunaan material. Kemudian, setelah pemodelan selesai, kami melakukan analisis untuk memperoleh gaya dalam kritis pada struktur. Gaya dalam ini diperoleh dari beberapa kombinasi pembebanan sesuai metode LRFD, diantaranya combo 1 yaitu 1,4 kali beban mati, kemudian combo 2 yaitu 1,2 kali beban mati ditambah 1,6 kali beban hidup, combo 3 dan 4 yang melibatkan beban angin, serta combo 5 dan 6 yang melibatkan beban gempa pada arah X dan Y. Untuk mendapatkan kondisi paling kritis, kami menggunakan opsi envelope, yaitu gabungan dari seluruh kombinasi pembebanan tersebut. Gaya dalam hasil envelope inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemeriksaan kapasitas setiap elemen struktur, baik itu gaya aksial, gaya geser, torsi, maupun momen, seperti yang divisualisasikan pada gambar di layar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisrina untuk membahas hasil rasio kapasitas hingga kesimpulan. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya saya akan membahas hasil perhitungan dan pencarian rasio kapasitas. Kekuatan struktur pada SAP 2000 dapat dilihat melalui petunjuk warna atau kontur menunjukkan nilai interaction ratio, yaitu perbandingan antara gaya yang bekerja dengan kapasitas tahanan elemen. Semakin mendekati warna merah, semakin kritis kondisi elemen tersebut. Kontur terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada biru menunjukkan rasio paling rendah, yaitu kurang dari 0,5. Yang kedua ada hijau berada pada rentang 0,5 hingga 0,7. Yang ketiga kuning 0,7 hingga 0,9. Ada yang keempat orange 0,9 hingga 1. Dan terakhir, merah menunjukkan rasio lebih dari 1. Warna merah menandakan elemen struktur sudah tidak aman dan berpotensi mengalami keruntuhan. Berdasarkan hasil analisis kami pada gambar di layar yang sebelah kiri, tidak ditemukan elemen berwarna merah pada keseluruhan struktur. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh elemen struktur, baik balok, kolom, maupun bracing masih berada dalam batas rasio kapasitas yang aman, yaitu di bawah nilai 1. Selanjutnya, berdasarkan seluruh proses analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa desain struktur gedung 5 lantai ini menggunakan beberapa profil elemen terpilih, yaitu profil WF, ada WF ukuran 250, 300, 350, 400, 450, 500, dan 600. Ada juga kita memakai king cross ukuran 500, 600, 700, 800, dan slope 300 dan 400, kolom 350 sama 750. Dari hasil analisis struktur ini dinyatakan memenuhi 4 aspek utama. Yang pertama, aman karena tidak ada elemen dengan rasio kapasitas mencapai atau melebihi 1. Yang kedua, efisien karena setiap profil dipilih berdasarkan kebutuhan gaya pada masing-masing elemen sehingga tidak terjadi pemborosan material. Yang ketiga, stabil karena penggunaan sistem V-bracing meningkatkan kekuatan lateral terhadap beban gempa dan angin. Keempat, memenuhi syarat deformasi karena nilai
mengenai deformasi struktur masih berada dalam batas izin, yaitu L/360. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 14 mengenai tugas besar struktur baja 2 dengan judul panjangan struktur baja gedung 5 lantai. Kami menyimpulkan bahwa struktur yang telah dirancang menggunakan metode LRFD ini terbukti aman, efisien, dan mampu memenuhi seluruh persyaratan kekuatan serta stabilitas sesuai standar yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.